Melihat ada penyerangan, Angel menarik Eze masuk ke dalam markas sebelum menjadi korban. Bishop sendiri ternyata tidak menembak Taza, namun hanya melampiaskan kemarahannya. Situasi benar-benar mencekam karena hampir 100 anggota Mayan di bawah pimpinan si Chance melakukan penyerbuan ke markas ini. Eze dan Hank naik ke atap untuk melakukan perlawanan. Tapi kaki Hank terkena tembakan. Satu orang anggota Bishop menjadi korban. Dengan persenjataan yang ada, tim membuat benteng pertahanan untuk menghalau serangan. Rentetan tembakan dan hujan peluru membuat situasi makin mencekam. Salah seorang pekerja wanita ingin menghubungi polisi, tapi Bishop melarangnya. Karena sumber listrik dimatikan, hanya senter dan lilin yang jadi sumber pencahayaan markas ini. Jika menghitung jumlah senjata yang mereka miliki, tidak akan sanggup meladeni musuh. Untuk meminimalisir peluru, mereka gunakan puluhan botol minuman yang dipasangi sumbu untuk dijadikan bom molotov. Let's go. Creeper akan nekat berlari ke dalam gudang untuk mengambil lampu tembak dan generatornya. Naik ke atas atap, Eze terlibat pertarungan dengan salah satu musuh yang bernama Manny. Beruntung, Eze berhasil menjatuhkannya. Sedangkan Angel membidik tiap penyerang yang mencoba naik ke atas gerbang. Saat menyalakan kembali bom molotovnya, lengan bajunya Eze justru terbakar. Salah satu pelaku yang masuk ke dalam gudang langsung dihabisi oleh si botak Creeper. Perang saudara sesama anggota Mayan ini semakin malam semakin sengit. Creeper sempat kesulitan untuk membawa kompan bensinnya. Meski sudah tertembak, Creeper masih mampu mengendarai pickup yang digunakan untuk menghalangi gerbang. Dengan susah payah, Creeper berhasil masuk kembali untuk mendapat penanganan luka tembaknya. Gilly yang baru saja kembali menyelamatkan Choco ingin diantar ke markas untuk menemui Bishop. Tiba di gerbang, mereka ikut menjadi sasaran. Gilly mengajak Choco untuk membantu teman-teman mereka yang terkepung di dalam. Mereka bermaksud mengambil persenjataan dan amunisi di dalam van, namun para penyerang lebih dulu meledakkan mobilnya. Tim menggunakan lampu tembak untuk menyilaukan penglihatan para penyerbu. Teman Nils menjadi korban karena nekat berlari keluar. Di saat semua anggota berjibaku melawan serangan musuh, si Taza malah duduk dan minum tanpa bertindak sedikit pun, yang membuat Bishop makin marah kepadanya. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari atas. Ternyata itu adalah Gilly dan Choco. Tiba-tiba puluhan musuh sudah berada di depan pintu. Rencana mereka berhasil mengusir mereka kembali keluar gerbang. Puluhan orang menjadi korban dalam perang saudara ini. Masalah mulai muncul karena tim kehabisan amunisi. Sebagai pimpinan, Bishop tidak punya rencana selanjutnya. Tapi semua anggotanya tidak ingin mati konyol. Apabila matahari terbit, tidak ada gunanya lagi lampu ini. Mereka semua dipastikan akan dibantai habis oleh para penyerang. Ketika Bishop menyalahkannya, Choco beralasan dia punya masalah dengan anaknya. Karena itu, Gilly datang membantunya. Mereka meneriaki Eze bersorak untuk Mayan. Jika mereka masuk, Angel minta Nils untuk bunuh diri daripada mereka menyakitinya. Si Hank sempat menghubungi ibunya untuk mendengar suaranya yang terakhir kali. Di saat semua anggota sudah putus asa akan hidupnya yang akan berakhir, hanya Eze yang berpikir logis dan bertanya kepada Bishop apa rencananya. Eze tidak sependapat dengan keputusan Bishop melawan hingga tetes darah penghabisan karena banyak orang tidak bersalah terjebak di markas ini. Saat itu juga, Eze berteriak akan menyerahkan dirinya asalkan teman-temannya diampuni, karena bagaimanapun juga mereka bersaudara. Eze menyerahkan dirinya kepada si Chance, tapi aksinya diikuti oleh Angel dan seluruh teman-temannya. Mereka semua dihajar menjelang eksekusi mati.
Chance meluapkan kemarahannya karena anaknya menjadi korban serangan yang dilakukan Eze. Tak hanya itu, 3 anggotanya terbunuh dalam ledakan tersebut. Sebagai pembalasannya, satu persatu anak buah Bishop dihabisi. Saat giliran Angel yang akan dihabisi, tiba-tiba Alvarez muncul di sana. Mantan Presiden Mayan ini marah kepada mereka semua, terutama kepada Bishop, sepupunya sendiri. Karena Mayan adalah klubnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. 4 bulan kemudian, setelah perang saudara paling krusial di tubuh klub motor Mayan, Eze masih diberi umur panjang, begitupun dengan Angel dan Nels yang makin membesar perutnya. Tapi pikiran Angel pun tidak bisa lepas dari foto anak pertamanya dari Adelita. Choco sendiri diterima kembali menjadi anggota Mayan, hidup bahagia dengan Hope yang sudah lepas dari ketergantungan narkoboy. Markasnya Bishop ini berubah menjadi markas pusatnya Mayan. Dan jabatan Bishop turun menjadi Vice President atau Wakil Presiden Mayan. Dan Marcus Alvarez secara resmi memimpin kembali menjadi presiden klub motor ini. Faktanya, setelah 4 bulan perseteruan mereka tidak pernah padam meskipun sudah duduk satu meja. Saat Eze bertanya tentang Galindo, Hank menyebut kartel itu sudah hancur. Alvarez menegaskan kini LNG yang berkuasa, termasuk Chance dan jalur pasokan Yuma. Kedua kelompok kembali memanas hingga Alvarez mengusir mereka semua. Kelompok Chance ngedumel karena Bishop merayu kekasih almarhum Gaeta yang bernama Trini. Fucking motherfucker. Namun salah satunya yang bernama Manny yang pernah bertempur dengan Eze di atas atap justru mengajak salaman karena tidak ada ujungnya jika mereka terus berseteru. Bishop mengajak anggotanya untuk siap melawan jika mereka kurang ajar. Selama itu baik untuk klub, Eze akan mendukungnya. Pensiun dari sniper, kini si Choco sibuk jadi tukang bangunan. Lagi-lagi perselisihan selalu terjadi dengan sahabatnya sendiri. Datang ke markas, Philip dicuekin Eze karena perkataannya kepada Gabriela. Sin berpindah ke klub Son of Anarchy yang membahas hilangnya Montes yang sudah mereka anggap seperti saudara sendiri. Khusus membahas Mayan, mereka marah karena klub itu tetap melewati wilayah mereka tanpa pemberitahuan. Mereka menilai klub Mayan kini sudah berada di ujung tanduk. Saling membunuh satu sama lain, tinggal mereka memungut tulang belulangnya. Si pegawai tomboy barnya Mayan kesal karena mendapat ejekan dari anggota Chance. Saat pulang, dia mencium bau tidak sedap dari sebuah tong. Ketika dibuka, dia terkejut dengan isinya. Sementara itu, Eze membawa anjing bulldog ke dalam trailernya. Welcome home. Untuk menebus kesalahannya, Taza akan mendukung setiap keputusan Bishop, tapi dia sama sekali tidak butuh bantuannya. Lebih baik kau enyah dari hadapanku, kata mantan presiden Mayan ini. Now get the fuck out of my face. Wanita tomboy tadi menunjukkan rompi SOA yang dia temukan di dalam tong itu kepada saudaranya yang bernama Jess. Secara pribadi, Hank minta bantuan Alvarez untuk tetap memimpin Mayan sebelum makin hancur. We need you. Saat membaca surat itu, seketika Eze teringat dengan kisah kelamnya di dalam penjara. Setelah mendekam di sel isolasi, seorang ketua gangster merangkul dan melatihnya agar siap berperang. Akhirnya, Emily kembali muncul. Mantan istri bos kartel paling berkuasa ini ternyata sekarang bekerja sebagai pelayan restoran. Pulang ke apartemen sederhana, Emily mengumpulkan setiap lembar uang tips yang diterimanya. Lantas, di manakah anaknya? Malam itu, Taza memutuskan untuk memotong rambutnya. Padahal itu simbol kehormatan bagi sukunya. Salah seorang petinggi SOA ini didatangi pacarnya, yaitu Jess. Disinilah adiknya Jess ini menunjukkan rompi Son of Anarchy yang dia temukan di dalam drum di markasnya Mayan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Bos LNG yang bernama Bondre menyandra 2 orang pegawainya karena salah satu dari mereka telah mencuri arlojinya. Ya es hora. Hingga akhirnya dia mengeksekusi mati pelakunya. Dan satu orang lagi yang mau jujur, dia beri kenaikan gaji. Masuk ke trailer, Eze terkejut, anjingnya telah menghancurkan isi trailernya.
Eze minta wanita perawat anjing itu yang bernama Sally untuk mengajarinya. Kembali ke trailer, mantan gangster yang melatih Eze di penjara datang menemuinya. Namun belum jelas apa tujuannya. Dia hanya mengaku ingin terhubung kembali dan melihat keadaannya sebagai kawan. You just gone, man. Tak cukup marah-marah kepada si Gilly, kini Choco melampiaskan kekesalannya kepada Angel karena saat itu tidak peduli kepadanya. Tak berselang lama, Chance dan anak buahnya tiba di markas ini. El Banquero alias Ignacio membahas rencananya dengan saudaranya yang bertubuh mini untuk membawa akuntan mereka yang bernama Randall ke rumah ini. Me enteré de que planeas traer. Masalahnya, Randall tidak punya bawahan, padahal seluruh data akun bank luar negeri mereka berada di tangannya. Bahkan sedang dikejar pemerintah Amerika. ¿Cómo, Ignacio? El Banquero berjanji akan menugaskan Mayan untuk mengawalnya kemari. Jadi setelah Galindo jatuh, seluruh kekuasaan dan kekayaan Galindo jatuh ke tangan pimpinan LNG ini. Chance mengajak seluruh anggota Mayan sepakat untuk bekerja sama dengan El Banquero yang membutuhkan bantuan mereka untuk mengawal Randall dengan imbalan besar. Masalahnya, apabila Randall sampai didakwa, maka FBI akan mengawasi perbatasan. Eze siap melakukannya dengan bantuan Angel untuk membawanya ke tanah suku di Arizona. Manny pun menyatakan siap menemani mereka. Karena lagi-lagi Bishop mencari masalah, Alvarez memaksanya mencabut emblem wakil presidennya. And fuck you. Your flash. Ternyata Alvarez memberikannya kepada Eze. The future of this club. Setelah cukup lama melakukan perjalanan dengan bis, ternyata Emily menemui anaknya yang dijaga oleh Erin. Alvarez menilai Eze dan Manny adalah masa depan klub ini. That's the future. Tak hanya Emily, ternyata Nestor pun turun derajatnya dari sebelumnya ketua keamanan bos kartel, kini menjadi satpam sebuah gedung. Jesus Christ. Lama tak muncul, Adelita seperti dalam misi pencarian, entah itu anaknya ataukah Miguel. Yang jelas, dia dibuntuti seseorang dalam mobil. Sosok akuntan LNG yang bernama Randall tiba di markas Mayan. Tak hanya sendiri, ternyata Randall membawa anaknya yang bernama Noah, padahal perjalanannya akan panjang. Singkat cerita, tim membawa Randall dan Noah untuk memulai perjalanan menyembunyikan akuntannya El Banquero yang sangat penting. Sebagai calon kakek, Philip ingin membantu Nels merakit ranjang bayi untuk cucunya nanti. Di malam hari, tim berjalan kaki melewati pegunungan. Karena melihat seseorang yang mencurigakan, mereka memutuskan untuk berlindung lebih dulu. Sebelum pergi lagi, Emily minta Erin mengingat kembali prosedur pelarian yang harus dia lakukan karena sampai saat ini dia masih khawatir Miguel akan merebut anaknya dengan berbagai cara. Malam itu, tim beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Karena kesetiakawanan yang tinggi, Alvarez mengunjungi Nestor di tempat kerjanya. Terlihat Adelita mengunjungi pria ini hingga ke rumahnya. Tak diduga, di malam harinya, Angela menciduk si Randall sedang menggunakan si Noah sebagai pemuas nafsunya alias pedofil. Saat itulah Angel langsung menembaknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Ternyata yang menembak si Randall adalah Manny karena melakukan pelecehan kepada Noah, bukan anaknya, tapi hanya sebatas teman. Raja kartel narkoboy Miguel akhirnya muncul jadi tukang bangunan di sebuah pemakaman di lokasi terpencil. Hanya seorang bocah bernama Thomas yang menemaninya. Kembali ke markas Mayan, Chance bertanya siapa yang menarik pelatuk. Manny mengaku dirinya yang menembak pedofil itu, tapi Eze pun merasa bertanggung jawab karena dia perwiranya. Chance kesal karena El Banquero tidak akan memaafkan hal ini dan akibatnya suplai pasokan klub ini akan terancam. Tapi Marcus membela mereka karena klub ini tidak mau melindungi seorang pedofil.
Tak hanya itu, ternyata Alvarez mengangkat Nestor sebagai anggota prospeknya Mayan. Sebagai bentuk hukumannya, Chance mengembalikan Semi ke cabang Yuma. Sementara itu, Alvarez mengutus Choco pergi ke cabang Oakland untuk membangun jembatan komunikasi antara Santo Padre dengan anggota klub lain. I'll build a bridge between Santo Padre and the rest of the club. Sebelum Chance pergi, Eze memintanya untuk melupakan masalah mereka sebelumnya dan kembali fokus untuk klub. This guy vaquero. Tapi sampai kapanpun, Chance tidak akan memaafkannya karena Eze sudah melukai anaknya. You're a fucking mess. Alvarez menunjukkan buku sejarah dan peraturan dasarnya Mayan agar Eze lebih memahami karena dia melihat potensi dalam dirinya. Diam-diam, wanita tomboy yang bernama Jess ini dijadikan sebagai informannya SOA atas perintah si botak Terry. If you hear anything, Meski dirinya sudah menjadi wakil presiden, Eze tetap menghormati Bishop karena sebenarnya dia tidak terlalu mengharapkan jabatan ini. Namun mantan presiden Mayan ini malah menghinanya hingga Eze mendaratkan pukulan di wajahnya. Di gereja ini, biarawati sekaligus bibinya Miguel menampungnya dan mengajarkan kebaikan kepada mantan raja kartel ini untuk mengakui segala dosa-dosanya. Eze mengunjungi toko ayahnya yang sudah lama tutup setelah kepergian Gabriela. Dia hanya melihat sebuah foto lalu pergi lagi. Meskipun tampangnya beringas dan menakutkan, Creeper mampu menaklukkan seorang cewek cantik. never mind. My stomach. Gilly mengunjungi mantan rekannya saat di marinir bernama Powell yang sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang bernama Jacob dan istrinya Ray. Oh shit, here comes the captain. Don't encourage him. Dad! Ternyata Ray adalah mantan atasannya Gilly. Chance datang menemui El Banquero untuk minta maaf karena Randall tewas terbunuh. Hey, we got a good thing here. Namun bos kartel ini marah besar hingga menembak TV-nya sendiri sebagai bentuk kekecewaan dan peringatan. Tiba-tiba lonceng gereja berbunyi tanda adanya bahaya yang akan datang. Miguel yang sedang bekerja langsung bersembunyi membawa Thomas ke dalam gudang. Ternyata kelompok bersenjata yang mengaku dari LNG datang ke gereja ini untuk mencari seseorang bernama Martin. Vienes a buscar tu salvación. Mereka yakin si Martin dan anaknya berada di dalam. Para biarawati berkumpul mencegah kelompok ini masuk. ¡Vámonos! Ray dan Gilly sempat membahas kisah kelam saat mereka ditugaskan di Mosul. Tiba-tiba terjadi keributan karena Paul merasa terhina oleh seorang pria hingga Gilly menenangkannya. Malam itu, Eze datang ke rumah Alvarez. Dia minta persetujuan untuk menggunakan klausul tombol mematikan karena dia menilai sumber masalah dari perpecahan Mayan karena Chance dan Bishop. Presiden manapun bisa ditolak atau dicopot jika satu divisi memberikan suara bulat untuk menentang mereka. Terry mendapat lampu hijau dari Presiden Son of Anarchy melalui utusannya untuk melakukan pembalasan kepada Mayan atas apa yang terjadi kepada Mantes. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Linares yang sedang bersama suami dan anaknya tidak menduga Adelita tiba-tiba datang ke rumahnya. Sebelum mengambil pistolnya, Adelita lebih dulu menikamnya. Linares dan suaminya ditembak mati karena ternyata anak yang dia rawat ini adalah anaknya Adelita. Is your mercy. Thomas yang sedang mengobrol dengan Miguel dipanggil oleh ayahnya. Mi mamá también la mataron unos mal. Tomás, Mereka berdua ternyata memang bersembunyi di gereja ini dari kejaran pemberontak LNG. Padahal apabila pemberontak itu tahu, Miguel pun akan mereka tangkap. Eze kembali ke tempat penangkaran binatang untuk mengenal lebih dekat Sophia. Dari tato di tangannya, Eze sudah tahu bahwa wanita ini mantan narapidana. Karena tertarik kepadanya, Eze mengajaknya makan malam.
Namun Sophia tidak terlalu menanggapinya. Dua orang detektif swasta membawa Emily karena mereka disewa oleh ibu dari si Marlon untuk menyelidiki kematiannya. Emily mengelak dan tidak mengenal Marlon dengan baik. Namun sebelum pergi, detektif ini bertanya siapa yang dia sewa untuk membunuh Marlon. Eze mendatangi rumah Jay, mantan bos gangster di dalam penjara. Eze sepertinya sengaja menunjukkan pistolnya agar Jay tidak mencari masalah kepadanya. Ternyata istrinya Jay pun mengenali Eze. Jay sebenarnya ada urusan dengan Eze, tapi mantan gangster napi ini belum mengatakan maksudnya karena tidak berkutik di depan istrinya. Gilly membawa si Jacob dari tangan Powell yang menderita trauma berat akibat perang. Tidak nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang, apalagi omelan dari seorang pembeli. Oh, can you double bag, please? Hope ngamuk tidak karuan dan memilih untuk keluar. Diaz dan anggotanya datang ke markas Mayan. We need to talk. Di saat yang sama, Chance melaporkan kemarahannya El Banquero atas matinya Randall. Lagi-lagi, dendam Bishop kepada mereka ini masih terus terjadi, tidak bisa mengembalikan seutuhnya persatuan klub. Selain bermasalah dengan klub, ternyata El Banquero sendiri dikendalikan oleh saudaranya ini yang membuatnya kesal. Que tontamente Kelompok LNG kembali datang ke gereja, membawa jenazahnya Thomas yang sudah mereka habisi. Saat melihatnya, Martin tidak terima, dan saat itu juga dia dibawa pergi kelompok itu. Melihat kejadian ini, Miguel seperti menyadari akan kesalahannya di masa lalu, melakukan hal yang sama saat masih menjadi bos kartel. Malam itu, Alvarez mengumpulkan seluruh anggotanya untuk memberi penghormatan terakhir kepada anggota Mayan yang menjadi korban atas perselisihan internal. Secara pribadi, Diaz melapor kepada Alvarez bahwa beberapa wilayah mereka sudah dikuasai Son of Anarchy dan ini semua karena ulah Bishop. Diaz meminta Alvarez untuk mencabut cabang ini demi kebaikan seluruh klub. Keributan kembali terjadi di antara sesama anggota hingga Alvarez menembakkan pistolnya. Terlihat si Terry dan dua temannya sudah bersiap melakukan penyerangan. Miguel menemui bibinya untuk mengakui semua dosa-dosanya di masa lalu. Ray berterima kasih kepada Gilly karena sudah membantu keluarganya. Di tepi jalan itu, Adelita berteriak histeris, muak atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Sophia datang menemui Eze dan tentu saja setelah itu mereka pun celepot. Di saat yang sama, Emily menelepon Eze seakan ingin memberinya peringatan. Choco berada di Oakland berkumpul dengan anggota Mayan di sana. Dia sempat menghubungi Hope untuk mengungkapkan rasa cintanya. Namun tiba-tiba si Terry dan teman-temannya melepaskan tembakan. I'm not doing good. Love you. Banyak anggota Mayan yang terbunuh dan salah satunya adalah Choco. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Alvarez yang sedang tidur mendapat kabar buruk ini. Is everything alright? Oakland got hit last night. Seluruh anggota pun berkumpul. Tercatat 5 anggota Mayan yang terbunuh dan salah satunya adalah Choco. Saat itu juga Gilly melampiaskan kemarahannya. Chance menduga pelakunya adalah El Banquero, tapi Hank sangat yakin ini dilakukan Son of Anarchy yang dendam kepada mereka. You ain't happy. Fuck happy. I don't even trust everyone at this table. Perselisihan kembali terjadi antara Chance dan Eze. Enough! Alvarez minta mereka semua untuk tenang. Memastikan dulu pelaku sesungguhnya, barulah mereka bertindak. I think we may already be in one. What do you say? We wait. Alvarez needs a beat to get a handle on the situation. Fuck bullshit. Pagi itu, Nels yang sedang hamil menyibukkan dirinya mengecat tembok. Tak diduga ada darah yang menetes. Miguel disuruh bibinya pergi dari gereja ini karena Martin pasti akan buka mulut kepada mereka. No me olvidaré lo que aprendí aquí.
Miguel lantas menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Sementara itu, Hank melaporkan hasil penyelidikan tim bahwa pelakunya adalah Son of Anarchy. Tidak ingin gegabah, Alvarez ingin tahu apa dasar mereka melakukan pembantaian anggotanya. Nels dibawa ke rumah sakit oleh Philip yang kebetulan datang ke rumahnya. We got a prospect for that. Alvarez memahami semua anggota termasuk Eze yang menginginkan perang untuk pembalasan. 92 Cali Patch. I mean, at the end of the day. Tapi sebenarnya dia tidak mau melihat lebih banyak lagi darah mayat. Angel sengaja datang untuk menghibur Letty yang terpukul karena kematian Choco. You okay? He would have hated to see it this way. Hey, let me get that. No, I got. He's not coming back. Namun yang terjadi, mereka terlibat adegan celepot. I guess I should go. If you need anything, I'm good, Angel. I'll go. Nels harus merelakan karena bayinya tidak berhasil diselamatkan. Eze terkejut karena Emily tiba-tiba menghubunginya untuk memberi peringatan karena ada pihak yang akan mengejarnya. Tapi Emily menolak mengatakan di mana dia berada. Manny kembali datang ke markas setelah ada kabar Mayan akan berperang dengan Son of Anarchy. Rupanya Miguel dijemput oleh Luis, satu-satunya pengawal yang masih setia kepadanya. Sama-sama kehilangan orang yang mereka sayangi, Letty dan Hope saling menguatkan. Kembali ke markas, Angel sepertinya menyesal telah menyentuh anak sahabatnya sendiri yang baru saja tewas. His sons won't answer for his death. They will call retribution. We act now. Dalam rapat, Eze mengajukan dirinya bersama Angel dan Gilly untuk melakukan penyerangan kepada Son of Anarchy. Meskipun ini misi bunuh diri, Eze siap menanggung apapun resikonya. Karena Hank tidak setuju Gilly ikut dalam misi ini, akhirnya Manny kembali mengajukan dirinya. That's all we need. Karena SOA itu klub motor paling besar dan berpengaruh, maka jika ini berhasil, klub manapun tidak akan berani lagi mengganggu mayat. Dan pada akhirnya, perang pun dimulai. Fuck yeah. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Dalam perjalanan, Luis terpaksa menghentikan mobilnya dan membangunkan Miguel karena melihat sebuah mobil dengan pintu terbuka melintang di tengah jalan. She may need help. Saat Miguel mendekat, tiba-tiba mobil itu meledak. Muncul para pembunuhnya LNG yang menyerang Miguel. Apakah di sini Miguel terbunuh? Singkat cerita, Eze, Angel, dan Manny sudah berada di depan sebuah rumah sakit yang dikawal banyak anggota SOA. Rencananya adalah membunuh sebanyak mungkin anggota SOA berpangkat tinggi yang mereka temukan, lalu kabur. Target mereka adalah Packer, Chip, dan yang lainnya. Menurut informasi, Packer dirawat di ruang onkologi atau bangsal kanker. If I die today, I want them to know. Angel masuk lebih dulu menyamar membawa boneka untuk mencari kamar onkologi. Oncology. We should be here by now. Setelah mengetahui lokasinya, mereka bertiga mulai bergerak ke lantai 7. Baru saja pintu lift terbuka, tiba-tiba mereka berhadapan dengan si Terry dan 3 anggotanya yang langsung mereka habisi. Mereka bertiga berusaha mencari jalan keluar untuk kabur, namun lokasi ini banyak anggota SOA berada di setiap sudut rumah sakit. Manny akan mengalihkan perhatian mereka agar Eze dan Angel bisa kabur. Tak sengaja, Angel menembak mati petugas keamanan dan ternyata salah satu perawatnya adalah Gabriela. Karena mengenali identitas mereka, Angel langsung membawa Gabriela. Di sepertiga malam, Eze dan Angel masih berada di tengah hutan. Kabar baiknya, si Manny berhasil lolos dan sudah berada di markas. Eze membujuk Gabriela untuk tutup mulut kepada polisi.
Alex, he shot an innocent man. Gabriela mengungkapkan isi hatinya bahwa dia masih mencintai Eze. Tapi dia akan tetap melaporkan Angel kepada polisi. Tiba-tiba, Eze menembak Gabriela saat itu juga. Easy, what the fuck did you do? Angel kembali pulang ke rumahnya. Dia terkejut saat mengetahui Nels keguguran dan bayi mereka meninggal. You don't get to say that. I know I'm fucked up. Tidak punya alasan lagi untuk hidup bersama, Nels memutuskan pergi dari kehidupan Angel. What does that mean? What do you mean? Oh, and what were you gonna do? Setelah Nels pergi, datang ayahnya untuk menghibur Angel. I'm sorry, son. What to do with that love? You move on. Namun dia malah marah menyalahkan Philip atas semua kehancuran yang terjadi dalam keluarganya. You know what? Get out. Angel yang frustasi datang ke rumah Letty untuk menyalurkan hobinya. Tak diduga, Gilly berada di sana langsung menghajar si Angel karena berani menyentuh anak sahabatnya sendiri. Pulang ke rumah, Angel dikejutkan dengan keberadaan Adelita. Of course you will show up tonight. Dia sempat marah, namun saat melihat anaknya ada di sana, Angel langsung menggendongnya. Watak gangsternya seketika lenyap menjadi sosok ayah yang penyayang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Perang berlanjut. Kali ini, klub Son of Anarchy yang melakukan serangan balasan kepada salah seorang anggota Mayan. Mimpi buruk menghantui Eze karena membunuh orang yang dia cintai demi melindungi keluarganya. Angel merasa bahagia dengan anak semata wayangnya. Tapi Adelita tidak sepenuhnya bisa menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu yang sempurna untuk anaknya. Apalagi dia kesulitan untuk mengeluarkan ASI-nya. Untuk menghindari ancaman berulang dari Paul, Gilly mengajak Ray dan Jacob tinggal di rumahnya. Datang ke toko, Eze mengaku kepada ayahnya telah membunuh Gabriela, wanita yang justru ingin diselamatkan Philip. Kakaknya El Banquero sedih karena ibunya sudah meninggal. Alvarez menegaskan kepada seluruh anggotanya perang sedang berlangsung. Mereka harus siap dan waspada karena ancaman akan datang tidak mengenal tempat dan waktu. Untuk serangan besar yang akan mereka lakukan hari ini, Alvarez tidak diizinkan anggotanya untuk terjun langsung. Seluruh anggota geng motor ini bergerak menuju lokasi serangan. Merasa identitas aslinya sudah bocor, Emily mengambil persediaan uang dan pasportnya lalu pergi menggunakan bis. Jess marah kepada adiknya yang dianggap membocorkan aksi mereka, yang berakibat Terry mendapat serangan dan kini dirawat di ICU. Jess bersumpah tidak melakukan itu. Yang jelas, kini sponsor Terry telah turun tangan, dan itu artinya perang ini makin memburuk. Jess mengancam akan melaporkannya kepada Mayan bahwa dia tidak memberikan informasi rencana Mayan selanjutnya. Peperangan berlanjut. Satu persatu anggota SOA dibantai tidak kenal waktu dan tempat. Sebuah mobil van milik SOA dibajak, lalu anggota prospek SOA diancam untuk membawanya masuk ke dalam markasnya. Dan saat itulah pembantaian dimulai. Anggota SOA yang tidak siap dengan mudah dihabisi. Masuk ke dalam gudang, Bishop hampir saja pindah alam. Untungnya Taza menyelamatkannya. Masuk ke ruang rapat, Eze menghabisi salah seorang perwiranya. Chance menyusul masuk untuk melihat situasi. Dan saat itulah Eze menembak kepalanya. Untungnya hanya si Angel yang tahu dengan tindakan adiknya ini. Kembali ke markas, Manny merasa kehilangan atas tewasnya Chance. Eze berharap Manny mau menjadi wakil presiden Yuma yang baru. Taza sendiri kini merasa tidak punya hutang lagi kepada Bishop karena telah menyelamatkan nyawanya. I don't know you anything anymore. Setelah Alvarez datang, mereka semua bersulang sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Chance. Adelita tidak mampu menjadi seorang ibu karena dirinya merasa seorang monster. Angel memberinya semangat karena anak mereka ini murni dan bersih. Karena itu, mereka harus menjaga dan melindunginya. Gilly marah kepada mantan atasannya ini karena membahas kisah penembakan terhadap anak kecil di Mosul yang tidak sengaja mereka lakukan. Untuk pertama kalinya, Creeper membawa kekasihnya ke markas. Miguel ternyata disandra di markasnya LNG.
dia dipertemukan dengan bosnya yang super mini, kakak dari El Banquero. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Miguel tiba-tiba berada di depannya rumah Alvarez. I'd prefer not to have a dead man sitting outside my house. Dia beralasan tidak ingin membunuhnya, tapi memberikan penawaran untuk klubnya. Eze langsung mengambil pistol saat melihat si Jay kembali mendatangi trailernya. Jay mengancam akan memberitahu klub Mayan bahwa sebenarnya Eze menjadi informannya FBI. Eze terpancing ingin sekali menembaknya. Jay minta diberi pekerjaan dengan bayaran yang layak, dan rahasianya akan tetap dia pendam. Emily meminta Erin untuk menjaganya beberapa hari lagi sebelum mereka pindah karena dia harus memastikan tidak ada yang membuntutinya. Pacarnya si Creeper yang bernama Cat ini ternyata seorang polisi yang sedang menyamar untuk mengungkap semua kejahatan geng Mayan. Karena misi penyamarannya dinilai lambat, atasannya memasang sejumlah CCTV di rumahnya. Eze tidak menduga dia dibawa oleh Alvarez untuk menemui Miguel yang kini bekerja sama dengan pimpinan kelompok LNG. Wanita ini tahu bahwa Ezekiel membawa rakyatnya keluar dari kehancuran. Berbeda dengan kakaknya Banquero, dia menawarkan kerjasama antara dirinya dengan Galindo dan Mayan untuk melanjutkan suplai narkoba yang dihentikan Banquero. Miguel yakin kerjasama ini akan menguntungkan semua pihak. All to a more peaceful future. Sebagai bentuk keseriusannya, pimpinan LNG menunjukkan stok narkobonya kepada Alvarez. Jumlah yang bukan main-main. Karena itu, Miguel akan menjadi penghubung yang ditunjuk di utara perbatasan. Dengan penawaran penting ini, Alvarez minta waktu untuk membahas bersama seluruh anggotanya. Wanita ini mengingatkan jika Marcus menolak, maka bisa jadi penawaran akan diberikan kepada musuhnya. Adelita terkejut saat melihat Potter sedang menggendong anaknya. Jaksa psikoplok ini mengancam akan merebut kembali anaknya. Karena dia tahu Linares dan suaminya dihabisi oleh Adelita. Tapi ahli teka-teki intelektual ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa tujuan dia mengancam Adelita. Alvarez mengadakan rapat dengan seluruh anggotanya untuk membahas penawaran kerjasama dari saudarinya Banquero. Jika berhasil, itu bisa mengembalikan lagi Santo Padre ke puncak, menguasai jalur pasokan, dan mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan perang. Berbeda dengan Eze, ternyata penawaran ini tidak disetujui Alvarez. Bukan lagi memperkuat persaudaraan, tapi wanita itu akan menuntun mereka menjadi orang-orang yang serakah. Alvarez ingin menghentikan perang dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian. Terjadi perdebatan pendapat antara Alvarez dan anggotanya. Melihat adanya perselisihan, Taza memutuskan untuk keluar dari cabang ini. Akhirnya, dia pergi dari markas ini. Pulang dari rumah sakit setelah melihat jenazah ayahnya, Letty tidak menemukan keberadaan Hope. Kamarnya pun sudah rapi. Dia menangis setelah melihat foto kecilnya yang disimpan di dompet Choco. Adelita mulai menemukan kebahagiaannya karena Angel benar-benar menyayangi anak mereka. Tak diduga, anak buah Miguel berhasil menemukan rumah Erin. Philip sudah berada di dalam trailernya Eze dengan membawa senjata seolah ingin membunuh anaknya ini karena tindakan kejinya menghabisi Gabriela. Gabby. Eze menantang ayahnya untuk menembak kepalanya. Tapi Philip tidak sanggup dan memilih untuk pergi. Cat merasa tidak sanggup untuk menjebak Creeper. Karena itu, dia bawa Creeper ke dalam kamar mandi agar tidak terekam CCTV untuk memberitahu identitas dia sebenarnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Hari itu, seluruh anggota Mayan hadir dalam acara pemakamannya Choco. Sedangkan Angel berada jauh di belakang karena dia malu terhadap tindakannya kepada Letty. Akhirnya, salah satu anggota senior Son of Anarchy muncul di sini, yaitu Tig. Dia lampiaskan kekesalannya kepada Terry karena menimbulkan perang dengan Mayan yang sama sekali tidak dia sukai. Markas mendapat informasi bahwa cabang Oakland, Stockton, dan Yuma sedang bergerak untuk menyerang SOA tanpa dukungan mereka. Ternyata si Jess mendengar informasi ini lalu diam-diam memberitahu saudaranya. Sementara itu, Eze melakukan pertemuan dengan Jay untuk memberinya $8.000 asalkan dia mau menarik pelatuk untuk dirinya sendiri. Meskipun Jay pernah melatih Eze di dalam penjara menjadi seorang gangster sejati yang tahan banting, namun Eze tidak peduli. Karena coba melawannya, akhirnya Eze sendiri yang menembaknya.
Para petinggi Oakland, Stockton, dan Yuma yang sedang membahas rencana serangan tidak menduga bahwa SOA muncul mengepung mereka. Secara pribadi, Alvarez dan Tig melakukan pertemuan untuk membahas rencana perdamaian dua klub geng motor mereka. Alvarez baru tahu sumber masalahnya karena ada seorang wanita yang menemukan jenazah Montez di dalam markas Mayan. Di lokasi yang aman dari CCTV dan alat penyadap, Kate menjelaskan tentang misi penyamarannya. Creeper malah marah karena merasa dibohongi. Kate meyakinkan anggota Mayan ini tidak semuanya yang dia lakukan kepada Creeper adalah bohong, terutama masalah hatinya. Kate bisa saja mendakwanya dengan semua pengakuan Creeper dari puluhan kejahatan dan pembunuhan yang sudah dilakukannya. Kate hafal dengan detail semuanya. Dia juga harus tahu ada salah satu anggota Mayan yang jadi informannya FBI. Tapi Kate tidak tahu pasti siapa sosoknya. Untuk menyelamatkan mereka berdua, Kate minta Creeper menyerahkan diri dan membuat kesepakatan dengan atasannya. Louis datang menemui Letty untuk berbelasungkawa atas kematian Choco. Selain itu, dia ingin mengembalikan mobil milik Letty yang dijual kepadanya oleh Choco yang sudah dicat ulang menjadi warna bangkong hijau. Alvarez berniat untuk pergi ke Charming menyelesaikan perang ini dengan damai. Tapi Eze yang haus darah dan masih dendam atas kematian Choco tidak setuju. Dia memilih perang dengan Son of Anarchy meskipun jumlah mereka 3 kali lipat lebih besar. Tak hanya itu, Alvarez tetap menolak kerjasama antara Mayan dengan LNG. It'll keep you off from dying. Karena Alvarez keras kepala dengan keputusannya, Eze minta bantuan Bishop untuk mendepak Alvarez. Back on top. Tak diduga, Adelita ditugaskan bos LNG ini untuk menghabisi Banquero. Emily terkejut saat dihubungi oleh Miguel yang sedang bersama putranya. Miguel menyuruhnya untuk kembali pulang. Saat itulah Emily menyadari adiknya sudah dibunuh dan dia tidak bisa lari lagi. Eze yang sedang berkendara dengan Sophia diserang kelompok Son of Anarchy. Beruntung, Eze berhasil menghabisi mereka lebih dulu. Manny dan beberapa petinggi Mayan berada di tangan Son of Anarchy. Tak diduga, Manny dibakar hidup-hidup oleh mereka. Satu orang dibiarkan hidup untuk menyampaikan pesan kepada Mayan. Hope hampir saja kembali ke dunia kelam. Untung saja, Letty keburu datang membawanya pulang. Philip terkejut karena Miguel tiba-tiba muncul di hadapannya. Miguel ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam kematian ibunya termasuk kepada Emily, Eze, dan Angel. Philip mengaku telah membunuh Dita dengan tangannya sendiri, mencekik lalu membakarnya. Tapi Miguel tidak bisa membunuh Eze dan Angel karena mereka adalah keluarganya. Mayan sudah mendapat informasi tentang serangan kepada Manny dan beberapa perwira Mayan lainnya. Alvarez kekeh ingin berdamai dengan SOA, tapi Eze dan anggota lain tidak setuju. Saat itulah Eze melakukan voting untuk menurunkan Alvarez dari jabatannya sebagai presiden Mayan jika seluruh anggota yang hadir satu suara. Karena semua anggota memilih untuk perang, maka secara resmi Alvarez harus keluar. Of a war. Dia marah dengan keputusan mereka, lalu pergi dari sana. Dan kini, Mayan berada di tangan Eze yang secara otomatis naik tahta menjadi presiden Mayan. Eze minta seluruh anggotanya untuk bersatu, tidak mau lagi ada perpecahan dan istilah cabang. Dengan mengandalkan narkoboy, penjara, dan jalanan, Mayan harus kembali bangkit. Eze berjanji akan mengangkat Mayan menuju kejayaan. Pulang ke rumah, Marcus Alvarez kembali menanggalkan rompi kebesarannya. Secara pribadi, Angel mempertanyakan apa tujuan Eze dari semua ini. Eze menjawab hanya ingin melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Dengan serius, Eze mengatakan pilihan berada di tangan Angel. Ikut dengannya atau pergi dari hadapannya. Di markas polisi, Creeper mengakui semua kejahatannya, namun tidak ada satupun yang melibatkan klubnya. Kate yang berada di luar ruangan terkejut dengan pengakuannya. Itu artinya Creeper lebih memilih untuk mengorbankan dirinya. Tidak ada yang tahu sosoknya, namun gudang narkoboy itu dibakar hingga habis. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai season dan episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.